Pemakaman calon Bupati baru nomor urut 3 Malkan Amin yang meninggal usai terkonfirmasi positif COVID-19 di Goa, Sulawesi Selatan diwarnai aksi penolakan keluarga. Keluarga almarhum bahkan mencoba menghalangi proses pemakaman yang dilakukan di lokasi pemakaman COVID-19 milik pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kericuan antara keluarga calon bupati baru yang meninggal usai dinyatakan positif COVID-19 dengan petugas kepolisian ini terjadi di lokasi pemakaman COVID-19 milik pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Salah seorang keluarga tiba-tiba mengamuk di gerbang masuk pemakaman dan mencoba menghalangi proses pemakaman yang dilakukan sesuai protokol COVID. Petugas kepolisian yang melakukan pengamanan berusaha menghalau aksi keluarga yang menolak jenazah calon bupati yang meninggal akibat positif COVID itu dimakamkan di Kelurahan Macanda, Kabupaten Goa. Meski terjadi penolakan oleh keluarga almarhum, petugas tetap melakukan pemakaman sesuai protokol COVID-19. Menurut camat setempat, proses pemakaman dilakukan sesuai standar penanganan COVID-19 usai almarhum terkonfirmasi terpapar virus corona. Terkait dengan pengurangan COVID di Tanda Kelon Polo, ya benar adanya tadi telah dikebumikan Bapak Malkan Amin, ini salah satu calon bupati baru, dan tentu setiap masyarakat kita masuk ke situ adalah pasti dikasih virus corona. Semasa hidupnya almarhum dikenal sangat aktif di kepengurusan Partai Golkar Sulawesi Selatan dan militan melakukan kampanye hingga menjelang hari pencoblosan. Ketua DPD 1 Partai Golkar Sulawesi Selatan Taufan Pawe belum mengambil sikap dan mencari siapa pengganti almarhum jika nantinya terpilih sebagai bupati baru periode 5 tahun mendatang. Partai Golongan Karya DPD 1 Golkar Sulawesi Selatan hari ini sangat berduka yang paling dalam. Karena di hari H pencoblosan 12 pilkada di Sulawesi Selatan, Kabupaten baru dalam hal ini Pak Malkan meninggal dunia. Calon Bupati Kabupaten Baru Provinsi Sulawesi Selatan nomor urut 3 Malkan Amin meninggal dunia pada Rabu siang akibat terpapar COVID-19. Almarhum sempat dirawat di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo dan Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar sebelum meninggal dunia. Dari Kabupaten Goa dan Makassar, Sulawesi Selatan, Bukma dan Yusfin iNews melaporkan. Pasien positif COVID-19 ikut berpartisipasi menggunakan hak suaranya dalam pilkada serentak kali ini. Di Wonosobo, Jawa Tengah, pemungutan suara dilakukan tanpa kontak langsung, sementara di Makassar, pemungutan suara dilakukan di tempat karantina pasien COVID-19 tanpa gejala. Tidak seperti pemungutan suara pada umumnya. Pemungutan suara bagi tenaga medis dan pasien COVID-19 tanpa gejala di Wonosobo, Jawa Tengah dilakukan dengan menjemput bola. Petugas TPS terdekat membawa logistik pilkada langsung ke tempat karantina di Gedung Pertanian Kelurahan Wonosobo Tibur. Proses pencoblosan dilakukan dari balik pintu tanpa kontak langsung. Kita membatasi teman-teman KPS dari luar gedung atau luar ruangan, sedangkan pasien dari dalam ruangan. Kemudian ada C pendampingan dari teman-teman KPPS untuk mendampingi dan membantu mencoblos karena kami memastikan tidak boleh kontak fisik dan tidak ada logistik yang tersentuh oleh pasien atau pemilih yang sedang dikarantina maupun di isolasi mandiri maupun di rumah sakit. Di Makassar, Sulawesi Selatan, 30 pasien COVID-19 tanpa gejala juga menggunakan hak suaranya langsung di hotel tempat mereka diisolasi. Proses pemungutan suara dilakukan seperti layaknya di TPS pada umumnya. Namun petugas pemungutan suara menggunakan APD lengkap untuk menghindari penularan dari pasien COVID-19 yang mencoblos. Sebelumnya, 90 orang pasien COVID-19 telah diajukan untuk ikut mencoblos. Namun hanya 30 orang yang dapat mencoblos karena telah mengantongi formulir A5. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tanpa kenal lelah dan penuh semangat, tenaga medis dan non-medis terus berjuang memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Meski rentan dan beresiko tinggi terpapar virus corona, mereka tetap semangat saat bertugas. Namun yang pasti, mereka tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan terutama saat melayani masyarakat.
profesionalitas kerja terus dijaga oleh tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Di RSUD Soreang, Kabupaten Bandung, tenaga kesehatannya dengan tulus dan ikhlas tetap melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan medis. Tugas berat tenaga medis ini mendapat dukungan MNC Peduli yang menyalurkan bantuan berupa makanan dan minuman. Semoga selalu sehat dengan bantuan yang berupa untuk meningkatkan gizi, artinya untuk meningkatkan imun, ya. Dan dengan meningkatkan imun dengan gizi ini, mudah-mudahan imannya juga makin bertambah. Karena yang kita ketahui, kita tidak bisa jalan sendiri, kita tidak bisa menangani ini sendiri, tim medis juga tidak bisa menangani ini sendiri, pemerintah juga tidak bisa menangani ini sendiri, tapi ini adalah tim effort dan responsibility kita semua sebagai masyarakat Indonesia. Mari terus kita dukung tugas tenaga kesehatan bersama MNC Peduli. Dan tentunya selalu menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin dalam upaya membantu memutus mata rantai penularan virus corona. Tim Liputan iNews melaporkan. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Dikalahkan Leipzig 3-2, MU jadi tim Inggris pertama yang tersingkir dari Liga Champions musim ini. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.